Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sabidin, NIM D20200315, kelas D2221. Di sini saya menjelaskan tentang histologi sistem cerna. Saluran cerna terdiri atas 4 tunika, yaitu tunika mukosa, tunika submukosa, tunika muscularis, dan tunika serosa. Tunika mukosa terdiri atas membran epitel permukaan yang basah dilapisi mukus yang terletak di atas suatu laminan basal. Di bawahnya terdapat sedikit jaringan ikat longgar atau laminan propria dan lapisan tipis otot polos atau muscularis mucosa. 2 tunika submucosa terdiri atas jaringan ikat areolar kasar. Pada bagian ini terdapat plexus Meissner yang merupakan serabut saraf parasimpatis. Di samping itu juga terdapat pembuluh darah halus. Yang 3 tunika muscularis, yaitu terdiri atas 2 lapisan berkas serta otot polos, yaitu lapisan muscularis sirkular di sebelah dalam longitudinal di sebelah luar. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat pembuluh darah dan plexus saraf yang berhubungan dengan banyak ganglion kecil yang disebut plexus mesentericus Auerbach. Fungsinya mendorong bahan makanan di dalam saluran cerna atau gerak peristaltik. Keempat, tunika serosa merupakan lapisan terluar dibentuk oleh jaringan aeroelar elastis yang relatif padat, dan lapisan ini mengandung pembuluh darah dan limfe. Selanjutnya histologi lambung. 1. Tunika mukosa epitel selapis kolumnar yang berfungsi untuk mensekresi mukus lambung netral, melindungi mukosa lambung dari pengaruh asam submukosa. 2. Submukosa, jaringan ikat jaringan dengan serat-serat kolagen dan elastin, pembuluh darah, pembuluh limfe, saraf perifer. 3. Muscularis yang tersusun atas otot polos, oblique, sirkular, dan longitudinal. Fungsi otot polos adalah untuk mengatur gerak peristaltik atau meremas-remas dari lambung yang tersusun atas jaringan ikat. Selanjutnya, 3 macam penyakit pada sistem digestif yang disebabkan dari injeksi bakteri, virus, protozoa, parasit. Yang pertama, gastroenteritis merupakan penyakit infeksi yang menyerang lambung usus. Penyakit ini dikenal juga sebagai flu perut dan muntaber. Semua orang dapat mengalaminya, tetapi anak yang berusia di bawah 5 tahun lebih rentan. Gastroenteritis disebabkan oleh bakteri Campylobacter, bakterium, parasit Entamoeba histolytica, dan Cryptosporidium. Gejala utama gastroenteritis diantaranya diare, demam, mual, dan atau muntah, sakit perut, sakit kepala, dan berkurangnya nafsu makan. Penyebab utama flu perut adalah rotavirus dan norovirus. Langkah penanganan utama gastroenteritis adalah memperbanyak konsumsi air putih dan makanan-makanan bernutrisi. Hindari mengonsumsi susu, yogurt, kopi, alkohol, keju, makanan pedas berserat tinggi atau tinggi lemak. Yang kedua, diare merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Jika disebabkan oleh bakteri yaitu E. coli, Campylobacter, Clostridium difficile, Salmonella, atau Shigella. Penyakit ini ditandai dengan nyeri perut, feses lebih lunak atau encer, dan BAB lebih sering. Hal ini mengakibatkan penderita kehilangan cairan tubuh dan dehidrasi. Sebagai pertolongan pertama yaitu untuk menggunakan daun jambu biji
atau minum diare. Meminum diare. Amoebiasis atau amebiasis merupakan infeksi parasit Entamoeba cystolica atau histolica di usus. Amebiasis sering terjadi di negara-negara tropis dan negara berkembang yang memiliki sistem sanitasi yang buruk termasuk Indonesia. Parasit ini juga dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui kulit. Gejala yang muncul saat seseorang mengalami amebiasis akan muncul 7-28 hari setelah terinfeksi parasit. Kebanyakan penderita hanya akan mengalami gejala diare, kram perut, buang air berlebihan, sangat lelah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.